perceraian ya, gitu. Surahnya surah Tolak, maka membahas tentang perceraian. Nabi juga pernah mencerai istri ya, diriwayatkan istri beliau bernama Hafsah ya, itu putranya siapa? Putrinya Umar bin Khattab. Itu tadi Umar bin Khattab itu sahabat sekaligus mertua, seperti sahabat Abu Bakar, sahabat sekaligus mertua ya. Pernah si Hafsah ini dicerai oleh beliau, terus Allah memerintahkan beliau untuk merujuk kembali. Maka ketika Nabi mencerai beliau, tapi ini wahai Nabi itu ya, itu dihitopi untuk Nabi sebagai bentuk penghormatan, tapi sebetulnya berlaku untuk semua umatnya gitu ya. Wahai Nabi, jika kalian menceraikan para istri itu, maka ceraikanlah mereka karena idah mereka. Bagaimana istri yang siap menjalani idah? Yaitu pertama, dia ditalak dalam kondisi suci. Jadi diharamkan suami mentalak istri dalam kondisi haid ya. Terus suci dan belum dikumpuli gitu ya, baru boleh ditalak. Atau sudah dikumpuli tapi jelas kehamilannya gitu ya, sehingga yang tanggung jawab kepada anaknya itu siapa sudah jelas. Tuh, terus kalau menceraikan berarti direncanakan ya, nanti biar istrinya haid dulu, setelah itu biar suci dan jangan dikumpuli baru dicerai, paham ya? Jadi gitu. Terus wa ahsul iddah, dan hitunglah iddah itu ya, jadi hitung mulai kamu mencerai ya, mau mencerai nanti kan dia menjalani iddah. Iddahnya berapa dulu? 3 kali sucian. Kamu hitung kapan kira-kira mantan istrimu itu menjalani masa iddah. Bertakwalah kalian kepada Allah Tuhan kalian. Artinya perceraian itu harus didasari takwa gitu ya, bukan didasari emosi atau ambisi, tapi didasari takwa. Maksudnya apa? Dia menceraikan mengikuti ketentuan syariat di dalam perceraian. Terus apa? Menurut pertimbangannya dia, hitung-hitungannya bahwa dia itu lebih baik cerai daripada tidak cerai, bagi dirinya atau bagi istrinya, ya itu bukan karena emosi, marah dan lain-lain. Terus kalian jangan mengeluarkan mereka dari rumah mereka. Jadi perempuan yang dicerai tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya. Jadi istri yang ditalak rojai oleh suami maka berhak untuk mendapatkan tempat gitu ya, berhak mendapatkan nafkah dan tempat dari suaminya, mantan suami gitu ya. Maka ini menguatkan askinuhunna, wahai para suami tempatkanlah mereka. Mereka siapa? Istri yang ditalakmu, istrimu yang kamu talak itu tempatkan mereka di tempat kalian bertempat, maksudnya di tempat tinggal kalian. Miwujadikum, semampu kalian, paham ya? Semampu kalian terus gimana maksudnya? Ya mestinya tuh suami mencarikan rumah ya, gitu untuk istri yang ditalak, atau suaminya keluar, rumahnya ditempati oleh istri yang ditalak. Kalau tidak mampu, rumahnya dibagi 2, bisa ya, disekat bagi 2. Ini rumahnya suami, rumahnya istri. Sementara jadi istri itu berhak mendapatkan tempat, berhak mendapatkan nafkah dari suaminya yang menceraikan dia, tapi talaknya talak rojai itu ya, talak 1, talak 2, bukan talak bain gitu ya. Karena kenapa? Karena istri yang ditalak rajai itu masih terikat dengan suami ya, dia tidak boleh menerima pinangan dari orang lain. Terus kapan-kapan kalau suami mau merujuk juga mudah ya, karena masih berada di rumahnya. Kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, kecuali kalau istrinya berbuat keji yang nyata, salah satunya zina ya, zina atau apa, durhaka kepada keluarga suami ya, sama mertua, bentak-bentak atau gimana gitu, itu namanya berbuat keji yang nyata, boleh dicerai dan diusir, boleh gitu ya. Terus dan kalian jangan memudaratkan mereka agar kalian menyempitkan atas mereka. Maksudnya apa? Disusahkan istrinya supaya istrinya tidak kerasan gitu ya. Jangan lakukan supaya menyempitkan mereka, supaya apa namanya, dia tidak mengeluarkan istrinya, tapi istrinya yang minta keluar sendiri gara-gara tidak kerasan karena diteror atau gimana oleh suaminya, paham ya? Ya memang dikasih tempat, tapi setelah itu apa gitu yang membuat istrinya itu tidak kerasan, paham ya? Jangan membenturkan mereka supaya kalian
menyempitkan atas mereka. Terus, dan jika mereka adalah para wanita yang punya kehamilan, maksudnya jika istri itu perempuan yang sedang hamil, jadi kan berarti dijadikan hujah. Berarti kalau istri hamil itu boleh ditalak, gitu ya. Yang penting jelas kehamilannya, bapaknya itu siapa. Lah kalau istri yang ditalak itu dalam kondisi sedang hamil, maka mantan suami diperintahkan apa? Berinfaklah kepada mereka sampai mereka meletakkan kandungan mereka. Jadi tadi dikatakan dalam masa iddah, apa namanya, iddah roja'i, maka nafkah ditanggung suami, mantan suami, nafkah dan tempat. Lah kalau istrinya hamil, maka suami wajib menafkahi istrinya sampai melahirkan. Paham ya? Gitu. Sampai berarti berapa? 9 bulan. Ya, kalau iddah kan sekitar cuma 3 bulan, gitu ya. Nah, tapi kalau istrinya hamil, maka menafkainya itu bukan 3 bulan, tapi sampai 9 bulan. Paham ya? Nah, makanya selama berarti iddahnya itu lebih panjang, maka selama iddah sebelum dia melahirkan, nafkah dan apa? Nafkah dan tempat tinggal wajib ditanggung oleh suami. Begitu dia sudah melahirkan, boleh keluar dari rumah suami. Selama belum, masih ditanggung, padahal sudah bukan istrinya. Paham ya? Nah, itulah Islam. Makanya suami yang paling dolim itu suami yang apa? Tidak memenuhi kewajiban kepada istri. Ya, ada suami-suami yang memanfaatkan istri ini zaman sekarang itu ya, gitu. Kenapa? Loh, jangankan dia itu sedang jadi istri, sudah dicerai saja itu loh, kan ya. Sudah dicerai itu wajib dipenuhi nafkah dan tempat tinggalnya, apalagi tidak dicerai, gitu ya. Makanya super dolim, masih jadi istri sudah tidak dinafkahi, gitu ya. Sudah apalagi tidak dikasih tempat dan lain sebagainya. Paham ya? Terus maka jika mereka menyusui bagi kalian, maksudnya istri yang tercerai itu bayinya sudah dilahirkan, berarti kan sudah selesai iddahnya. Tapi walaupun iddahnya sudah selesai, dia dalam kondisi menyusui bayinya, maka berikanlah pada mereka mahar mereka, upah mereka. Jadi istri yang menyusui bayinya itu harus diupahi, ya, gitu. Kenapa? Karena yang wajib menyusui itu sebetulnya bapak, gitu ya. Gitu ya. Karena nafkah itu kan kewajiban suami, ya. Nafkah itu termasuk ngasih susu itu kewajiban suami. Istri itu tidak wajib, gitu ya. Cuma lah suami gimana menyusui tidak punya susu, kan ya. Akhirnya sebetulnya kewajiban suami ngasih makan, ngasih minum, ngasih nafkah, kewajiban bapak, ya. Tapi karena bapaknya itu tidak punya kemampuan, maka kewajiban itu dilimpahkan kepada istri. Lah istri dikasih kemampuan oleh Allah. Lah ketika dia itu masih posisi istri, dia wajib taat kepada suami, kan ya. Kamu susui, ya susui, kan wajib taat. Tetapi ketika dia sudah dicerai, itu kan sudah tidak wajib taat, sudah bukan istrinya. Suaminya tidak bisa, kamu susui dia loh, itu kan anak kamu, kan itu ya. Jadi istri sudah bukan istri, dia tidak wajib taat kepada suami, sudah bukan suaminya. Maka kalau dia menyusukan ke istrinya harus dikasih upah penyusuan, ya, gitu. Tuh, makanya ibunya menyusui senang, nyusui bayinya sendiri, tambah dikasih upah oleh mantan suami. Itulah Islam, paham ya? Gitu. Berarti kehormatan atau seorang istri betul-betul di hak-haknya perempuan betul-betul dilindungi. Ini kalau syariatnya tidak kalau dilaksanakan, ya. Tapi kebanyakan jangankan ngasih upah susu, begitu cerai sudah hilang, ya, sudah lupa sama anaknya, sudah beda urusan. Padahal anak itu kalau di negara Islam perempuan begitu dilaporkan polisi, ditangkap, ya, masuk penjara karena kewajibannya tidak ditunaikan. Ini apa? Anak itu 100% nafkah kewajiban suami, bapak, ya. Ibu tidak punya kewajiban sama sekali. Kalau di Indonesia begitu cerai anak dia asuh ibu, yang nyekolahkan ibunya, ngasih makan ibunya, itu nanti di akhiratnya jadi berat, gitu ya. Terus kalau mereka menyusui, bagaimana? Uang sudah dicerai lah kok menyusui, berikanlah kepada mereka upah penyusuannya, musyawarahkan di antara mereka dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Kadang kan ini tidak sepakat, suami ya 1 bulan saya kasih sekian, istrinya minta lebih, misalnya ternyata suaminya itu tidak sepakat, bagaimana? Dimusyawarahkan bagaimana baiknya. Ya mestinya istri ya jangan terlalu menuntut melebihi kemampuan
suami. Suami juga kalau dia kaya juga jangan terlalu pelit untuk ngasih upah kepada dulu waktuhunna ujurahunna bil ma'ruf ya, diperintahkan memberi upah penyusuan itu dengan cara yang baik ya, perintah kewajiban bagi para suami gitu ya. Jadi kenapa nanti kalau upahnya itu ditawar-tawar itu sampai murah, tahu-tahu pas dia jenguk anaknya terus kurus gitu, terus loh kok kurus lah murah minta gemuk kan gitu. Akhirnya kan jadi susah ya gitu. Makanya kalau minta gemuk ya ditambahi kan diterima. Jadi gitu, wa tamiru musyawarahkan di antara kalian dengan cara yang baik bagaimana supaya terjadi kesepakatan berapa upah penyusuannya itu. Terus jika kalian kesulitan, maksudnya apa? Ternyata istrinya nuntutnya besar sekali gitu ya, sampai suaminya tidak mampu gitu ya. Terus bagaimana? Fasaturdi ulahu ukhra, maka biar ada perempuan yang lain yang menyusuinya ya, terpaksa ya. Jadi kalau suami tidak mampu membayar upah penyusuan seperti yang diminta oleh mantan istri, terpaksa suaminya mempersusukan kepada orang lain. Paham ya gitu. Jadi kapan suami itu boleh menyusukan anaknya kepada orang lain? Kapan? Yang pertama, ketika dia tidak mampu membayar upah penyusuan yang diminta oleh mantan istrinya itu, atau ketika istrinya tidak mungkin menyusui, ini ya memang mungkin tidak keluar susu, atau sakit bisa menular, atau gila dan lain-lain terpaksa, itu baru disusukan kepada orang lain, atau istrinya tidak mau menyusui ya. Jadi menyusui anak bagi istri itu hukumnya apa? Wajib ya. Kenapa? Karena istri wajib taat kepada suami. Masa suami menyusui sendiri kan tidak mungkin gitu ya gitu. Maka terpaksa bukan terpaksa ya terpaksa itu masa menyusui terpaksa ya. Jadi dia harus melakukan tugas itu gitu ya, karena memang yang dikasih kelebihan oleh Allah. Tetapi kalau istri tercerai menyusui, maka menyusui anak hukumnya apa? Hak saja ya, bukan wajib tapi hak, bukan kewajiban tapi hak ya. Dia berhak menyusui, artinya kalau dia mau menyusui tidak boleh disusukan ke orang lain. Kalau dia tidak mau menyusui tidak boleh dipaksa, paham ya. Tapi kalau istri, suami boleh paksa kan ya, kan istri wajib taat kepada suami, paham ya. Jadi gitu, itu di dalam Islam.